Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Lombok ingin bertanya, Buya. Kenapa Tuhan yang Maha Tahu enggak ngejelasin ke iblis secara rinci waktu iblis nanya soal penciptaan manusia yang cuma bakal menumpahkan darah dan alih-alih cuma bilang aku lebih tahu daripada kamu. Rasanya itu bertabrakan dengan logika dan rasional. Kenapa iblis harus diusir hanya karena kritis? Terima kasih, Buya. Baik, yang pertama meluruskan soalnya. Iblis diusir bukan karena kritis itu. Dan itu kisah bukan kisah iblis. Itu kisah malaikat. Jadi ceritanya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu Allah menyampaikan kepada malaikat, "Hai malaikatku, aku telah menjadikan di muka bumi khalifah." Ayah kita Nabi Adam. Lalu malaikat itu bukan mengkritisi, nggak bisa. Malaikat tidak akan mengkritisi Allah. Allah nggak bisa, nggak boleh dikritisi. Malaikat itu yang menyaksikan semesta ini. Ada kejadian makhluk Allah yang pernah Allah ciptakan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada Allah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam, yaitu Allah menciptakan iblis atau jin atau apa. Ternyata itu membuat kerusakan di muka bumi. Lalu malaikat itu ingat kejadian itu mengatakan, "Inni ja'alu khalifah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Allah, dulu pernah Engkau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah. Maksudnya apa? Ada makhluk yang sangat istimewa dekat denganmu, para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat-malaikat sudah Kau jaga dari dosa. Kerjaan kami hanya bertasbih mensucikanmu, ya Allah. Maksudnya apa gini lah? Ya Allah, jangan, maksudnya gini, ya Allah, Kau akan menciptakan makhluk di bumi. Sudah ada pengalaman dulu membuat kerusakan. Kenapa Kau tidak Kau jadikan khalifah di muka bumi adalah dari malaikat-malaikat yang bersih dan sebagainya. Dan ini bukan kesombongan malaikat dan bukan kritis, ya Allah, bukan. Karena memang pernah kejadian. Sifatnya semacam bertanya. Bukan mengkritisi, bertanya, ya Allah, kenapa kan Kau ciptakan makhluk yang di muka bumi yang dulu Engkau pernah menciptakan dan membuat kerusakan di muka bumi ini? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, wahai malaikat, karena aku yang menciptakan mereka. Nah ini, di sini malaikat itu wajar dalam kepada Allah ingin menunjukkan, ya Allah, kalau maksudnya apa? Bukan mengkritisi, nggak pantas kalimat kritis. Pertanyaannya tadi juga salah, bukan iblis, ini bukan kisah iblis, kisah malaikat. Adapun diusirnya iblis adalah kisah dengan Nabi Adam karena hasud, karena kesombongannya, karena sombong dengan Allah. Nah, di sini malaikat bukan mengkritisi Allah, akan tapi bertanya sesuai dengan pengalamannya. Dan kemudian wajar karena ingin mengabdi kepada Allah, mereka itu siap untuk menjadi hamba, menjadi khalifah di muka bumi, nyodorkan diri mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada engkau. Diuji, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Akhirnya Allah tunjukkan kenapa kau memilih Nabi Adam. Ada kelebihannya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah beri Nabi Adam ilmu untuk mengetahui nama-nama semuanya. Fa'aradha wa 'allama Adam kullaha thumma 'aradha 'alal malaikati. Semoga disodorkan kepada malaikat. Thumma 'aradha 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Lalu ditanya, dites malaikat, malaikat, coba bersebut nama-nama ini kalau kau bisa. Tetapi malaikat mengatakan, kami tidak bisa, ya Allah. Nah, yang tahu adalah Adam. Adam, sebutkan Nabi Adam. Lalu malaikat langsung pasrah, pantas jadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, gaya kritis kepada Allah ini yang termasuk su'ul adab, nggak pantas. Apalagi malaikat. Kalau iblis memang selalu nggak sesuai, dia suruh sujud kepada Adam malah bangkang. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Loh, iblis itu. Justru yang gaya ngritik Allah ini adalah iblisnya, bukan malaikat. Iblis tuh gara-gara suka ngritisi Allah. Allah yang maha tahu kok.
Maka kita pun harus punya ketawaduan kepada Allah, jangan biasa kritis. Kalau kritiki Allah, kita tidak akan paham. Sebuah contoh kisah ini dalam diri kita saja. Kita naik motor, main kenceng motor, sehingga agar kita sehat harus pakai penutup dada kan. Helmnya pun kalau bisa ada helm yang pakai penutup. Kenapa? Supaya angin itu nggak bisa masuk. Akan kritisi Allah, ya Allah kenapa hidung saya depan, coba di belakang nggak usah pakai itu. Begitu. Hah? Mau kritisi Allah? Allah sudah menciptakan begitu, coba hidungnya di belakang kan enak, nggak usah pakai apa? Penutup, aman, ini sudah selesai. Gaya kritis Allah itu sudah nggak benar, nggak beradab dengan Allah. Contoh ya, contoh ini adalah contoh untuk memahamkan. Kejadiannya pun mungkin tidak ada. Ada satu orang itu mengkritisi Allah, ini katanya maha bijak. Kok ciptakan semangka, buahnya gede tapi buahnya kecil lah. Tidak sesuai. Baik. Sementara ini pohon kurma atau jambu deh, atau pohon salam tuh, pohonnya keker begitu, buahnya kecil-kecil begini, nggak sesuai. Ngkritisi Allah, ngantuk dia, tidur bareng di situ. Pohon kurmanya jatuh plek, kena pipi. Akhirnya alhamdulillah, coba kalau buah kurma segede semangka. Kan kacau kena kepalanya. Sudahlah, pokoknya jangan kritisi Allah. Apa yang Allah berlakukan pada hambanya, Allah lebih tahu. Jangan pakai bahasa ngkritisi Al-Quran, ngkritisi Al-Quran Allah. Kalau ngkritisi pemahaman ulama, boleh. Tapi Anda siapa? Harus sepangkat dengan dia dong. Saya bisa ngkritisi sebuah karya seni karena saya seorang seniman. Saya ngkritisi tentang konstruksi pembangunan karena saya seorang insinyur. Wong saya nggak ngerti apa-apa kok ngkritisi, kan aneh. Coba saja. Saya ngkritisi tentang dunia medis, saya tidak pernah sekolah medis, diketawai oleh ahlinya. Nah, tidak ngerti dunia tafsir, ngkritisi tafsir Al-Quran. Nah ini ya, mengkritisi ulama. Ini akhir-akhir ini mulai muncul orang aneh-aneh, nggak pernah ada latar belakang belajar Al-Quran, belajar tafsir, ngkritisi ahli tafsir. Ini orang aneh. Jadi kalau ngkritisi pemahaman iya, tapi siapa saya harus ngkritisi? Kalau Al-Quran, Allah tidak, jangan kritisi Allah. Allah yang lebih tahu, kita yang nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Seolah-olah kekurangan ternyata menjadi sebuah kesempurnaan, kan begitu. Sempurna itu halus atau kasar? Halus atau kasar? Yang benar. Kalau sesuatu utuh atau lobang-lobang? Utuh. Siapa bilang? Coba mukamu utuh, nggak lobang-lobang, nggak ada matanya. Duh, ini Allah atur sudah, jangan ngatur Allah. Coba mukanya utuh, kenapa? Nggak ada lobangnya. Ya, cacat jadinya. Sudahlah, jadi seolah-olah sebuah kekurangan, itu kesempurnaan. Urusan Allah ini. Kita yang akan ditanya, jangan tanya apa yang Allah perbuat. Inilah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, maka kita punya adab. Apapun yang Allah berlakukan. Nah, kemudian bagaimana agar kita benar ikuti petunjuk Allah? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Nabi, ulama yang paling tahu tentang Al-Quran dan Nabi, ikuti. Itu baru benar nanti. Tidak perlu kita ngkritisi Allah, kenapa kau lakukan ini? Ya Allah, kenapa itu? Ya Allah, kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Kita sangat lemah. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan, ketawaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta yang maha tahu tentang ciptaannya, dan apa yang Allah berlakukan kepada ciptaannya adalah semua adalah tidak ada yang kurang, sangat sempurna, sangat sempurna. Wallahu a'lam bishawab.